Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Patriosa dengan NIM 2310211310111. Di video kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan materi yang mana merupakan penugasan UAS mata kuliah Hukum Lingkungan. Adapun materi yang saya bahas di sini adalah tentang percepatan pencairan air es di Antartika dan Greenland, yang mana hal ini masalahnya utamanya adalah karena peningkatan suhu global akibat perubahan iklim, dan ini membuat lapisan es di dua wilayah kutub tersebut mencair lebih cepat dari perkiraan ilmuwan yang ada di sana. Jadi, materi yang saya bahas adalah tentang itu. Kemudian saya akan menyampaikan poin-poin penting, poin-poin yang mana pertanyaan yang diberikan untuk penugasan ini. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan kronologi dan dampak pengrusakan maupun pencemaran lingkungan tersebut. Jadi kita mulai dari pengertian pengrusakan lingkungan. Jadi pengrusakan lingkungan yaitu adalah proses penurunan mutu lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya seperti tanah, air, udara, dan punahnya flora dan fauna, serta kerusakan ekosistem itu sendiri. Jadi perusahaan ini dapat menyebabkan lingkungan tidak lagi berfungsi dalam menunjang kehidupan atau pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian pengertian dari pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan bedanya dengan pengrusakan lingkungan yaitu adalah kalau pencemaran masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan, jadi akibat aktivitas manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, ruang lingkup dari keduanya yaitu meliputi perubahan sifat fisik, terus perubahan sifat fisik, kimia, hayati, lingkungan yang berdampak pada ekosistem, kualitas hidup manusia, dan keberlanjutan sumber daya alam. Kemudian di sini saya akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kronologi percepatan pencairan es di Antartika. Jadi percepatan pencairan es ini adalah akibat dari peningkatan suhu global akibat perubahan iklim yang mana menyebabkan lapisan es di dua wilayah tersebut, yaitu Greenland dan Antartika, mencair jauh lebih cepat daripada perkiraan ilmuwan. Nah, kalau di Greenland, pencairan es meningkat lebih dari 10% selama 20 tahun terakhir, terutama akibat angin hangat dan suhu yang lebih tinggi. Pada tahun 2019, Greenland kehilangan 532 gigaton es, memecahkan rekor sejak 1948 dan berkontribusi signifikan pada kenaikan permukaan laut. Jadi, hal ini terjadi karena pemanasan global, salah satunya yang membuat lapisan ozon itu menipis. Nah, sama juga yang seperti di Antartika. Kalau di Antartika, pencairan sempat melambat karena pemulihan lubang ozon. Namun, secara umum, tren pencairan tetap terjadi dan menjadi perhatian utama ilmuwan. Jadi di kedua wilayah antara Greenland dan Antartika sama-sama mengalami percepatan pencairan air es, percepatan pencairan es. Walaupun di Antartika sempat mengalami pelambatan karena pemulihan lubang ozon, namun trennya tetap cepat dalam pencairan es tersebut. Nah, jadi proses ini menjadi simbol nyata dari krisis iklim yang ada di kedua wilayah kutub tersebut. Karena pencairan es di dua kutub ini mempercepat kenaikan permukaan laut secara global. Lalu, nyambung ke pembahasan berikutnya yaitu adalah dampak dari percepatan pencairan es ini. Yang pertama adalah kenaikan permukaan laut. Jelas, karena es mencair, otomatis laut juga naik. Salah satu dampak paling seriusnya itu adalah permukaan air naik yang mengancam daerah pesisir dan pulau kecil di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, gangguan ekosistem. Kehilangan habitat bagi satwa kutub, perubahan keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem laut. Kemudian perubahan pola cuaca, gangguan arus laut, dan atmosfer yang memicu cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia. Kemudian dampak yang terakhir adalah ancaman terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Kenapa jadi berdampak pada kehidupan manusia? Karena ini pasti beresiko menjadi suatu bencana seperti banjir, hilangnya lahan pertanian yang berkaitan dengan kehidupan manusia kita. Apabila tidak ada lahan pertanian, lalu kita tidak dapat memproduksi bahan pangan kita sendiri.
dan migrasi penduduk dari wilayah pesisir ke wilayah yang notabene adalah pegunungan. Tentu hal ini tidak bagus karena semakin membuat padat di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yang mana di sini saya akan menjelaskan permasalahan hukum lingkungan dari segi administrasi, perdata, dan pidana pada konteks percepatan pencairan di Greenland dan Antartika. Yang pertama dari segi administratif, permasalahan utamanya yang pertama ialah tidak konsistenan penegakan izin lingkungan oleh otoritas yang berwenang. Kalau dalam hal Indonesia, berarti pemerintah yang seringkali kurang tegas dalam mencabut izin usaha bagi pelaku pencemaran meskipun telah melanggar ketentuan AMDAL. Kemudian yang kedua, lemahnya pengawasan administratif. Terhadap kepatuhan perusahaan, saya rasa kurang mendapat pengawasan lebih yang berpotensi membuat pencemaran atau pengrusakan lingkungan, seperti pengawasan terhadap pengelolaan limbah dan baku mutu lingkungan. Kemudian yang ketiga, tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan proses penegakan hukum administratif tidak efektif. Kemudian yang kedua, dari aspek perdatanya, yang pertama yaitu adalah kesulitan dalam pembuktian hubungan kausalnya antara tindakan pelaku dan kerusakan lingkungan yang berakibat pada kerusakan ozon atau kerusakan lingkungan itu sendiri, terutama dalam kasus pencemaran yang bersifat kumulatif seperti pada kasus yang terjadi di Greenland dan Antartika, karena itu bersifat global, yaitu adalah kumulatif. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan akses masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata. Hal ini banyak faktor lah, mungkin salah satunya adalah akibat biaya tinggi dan prosedur yang rumit dan lain-lain. Apalagi kalau kita bahas tentang kasus yang di Antartika atau di Greenland, karena ini sudah menyangkut tentang global, skala global, jadi membuat semakin rumit bagaimana tata cara, mekanisme, akses dari masyarakat untuk mengajukan gugatan. Terus yang ketiga adalah ketidakjelasan mekanisme itu sendiri, dari untuk ganti rugi akibat lingkungan yang tercemar atau lingkungan yang rusak. Jadi dari ketidakjelasan mekanisme ganti rugi lingkungan ini tentu jadi faktor utama dari aspek perdata sebuah masyarakat ingin mengajukan gugatan, terutama untuk kerugian yang imaterial, seperti contohnya akibat dari pencairan glacier dari Antartika dan Greenland menyebabkan kenaikan dari air laut, sehingga masyarakat di Indonesia, terutama yang di pesisir, karena Indonesia adalah negara yang memiliki garis pantai yang cukup luas, terdampak akibat kenaikan air laut tersebut, yaitu adalah tidak bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dari aspek pidana, yang pertama adalah sanksi pidana dianggap tidak proporsional dibandingkan dengan dampak kerusakan lingkungan. Jadi kalau di Indonesia, dirasa-rasa sanksi pidana ini dianggap tidak proporsional ditujukan kepada perusahaan besar, karena seringkali tidak menimbulkan efek jera karena satu dan lain hal. Kemudian yang kedua adalah kesulitan menjerat pemilik perusahaan. Sebagai pelaku intelektual, pemilik perusahaan ini seharusnya memiliki pertanggungjawaban pidana yang sering hanya dibebankan pada pihak operasional. Sebenarnya otak dari kegiatan perusahaan atau pencemaran ini yaitu adalah dari pemilik si perusahaan itu sendiri. Namun kembali lagi, kita kesulitan untuk menjerat pemilik perusahaan, yang mana dalam hal ini yang dibebankan adalah pihak dari operasionalnya saja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah karena lambatnya proses penyidikan akibat kompleksitas teknis pembuktian dan kurangnya kapasitas aparat penegak hukum. Ini dalam konteks Indonesia saja. Bayangkan jika kita bicara tentang aspek global seperti yang di Antartika dan di Greenland. Tentu itu bukan suatu permasalahan yang sederhana. Ini perlu konektivitas atau kolaborasi antar negara yang mana menurut saya bisa dilakukan oleh PBB untuk mengontrol pencemaran atau pengrusakan lingkungan ini, sehingga
paling tidak memperlambat penipisan ozon dan memperlambat dan tidak terjadi pemanasan global yang sangat signifikan. Ya, kita lanjut ke poin yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dari hukum lingkungan, menjelaskan tentang prinsip dari hukum lingkungan serta penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi dan non-litigasi. Jadi, prinsip hukum lingkungan pada intinya adalah menuntut tindakan preventif dan tanggung jawab atas kerusakan akibat perubahan iklim yang mempercepat pencairan es di Antartika dan Greenland tersebut. Penyelesaian masalah ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu litigasi dan non-litigasi tadi. Kalau dari cara litigasi, uh, kita melakukan penyelesaian dalam jalur pengadilan untuk menegakkan keadilan seperti menuntut ganti rugi dan lain-lain. Sedangkan dari jalur non-litigasi atau di luar pengadilan, ini lebih mengutamakan pada kolaborasi dan pencegahan kerusakan yang lebih lanjut. Namun, keduanya dapat dikombinasi. Kombinasi dari pendekatan kedua ini adalah sangat penting untuk menghadapi krisis iklim global secara efektif dan berkelanjutan. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu adalah di sini saya akan menjelaskan tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jadi, peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat yaitu melalui pengawasan, advokasi, pelaporan, dan edukasi. Masyarakat dapat berkontribusi secara nyata dalam perlindungan lingkungan dan mendorong kebijakan serta tindakan yang efektif untuk mitigasi dampak krisis iklim ini. Ini sangat penting karena peran masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim secara global ini sangat penting dimulai dari kita sebagai masyarakat Indonesia. Tentu saya percaya bahwa gerakan-gerakan yang kecil namun konsisten dapat membuat perubahan, apalagi bila dilakukan oleh masyarakat global secara menyeluruh. Tentu sangat berdampak pada pengurangan dari emisi gas rumah kaca dan berdampak juga dalam menghambat atau memperlambat pencairan es di Antartika dan Greenland. Oke, kita masuk ke poin yang kelima yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan dengan mengaitkan kasus ini yang di Antartika dan Greenland dengan asas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 2 dan juga menjelaskan sesuai dengan tujuan hukum dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan pada lingkungan hidup di pasal 3-nya. Jadi yang pertama di pasal 2-nya yaitu asas-asasnya, menurut saya ini sangat relevan ya. Kasus percepatan pencairan es di Antartika dan Greenland ini dengan asas hukum lingkungan pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mana asas-asas tersebut menuntut negara, masyarakat, dan pelaku usaha bertanggung jawab, berhati-hati, dan adil dalam pengelolaan lingkungan serta mendorong partisipasi yang aktif oleh semua pihak. Kemudian di pasal 3-nya yaitu tujuan hukum lingkungannya menegaskan perlunya pengelolaan dan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.